sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana dan Prasarana yang saya hormati, Ibu Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum yang saya hormati, serta bapak-bapak dan ibu hadirin tamu undangan yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini berkat karunia dan rahmatnya kita semua masih diberikan berbagai kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberi panjang usia serta dalam keadaan sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam rangka sosialisasi tentang rihlah ilmiah. Mudah-mudahan semua aktivitas kita pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi agung kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, untuk mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk memanfaatkan waktu berikutnya, langsung kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Asep Alistiawan selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana dan Prasarana yang akan memberikan informasi serta pengarahan sekaligus juga nanti tanya jawab seputar rihlah ilmiah yang insya Allah akan dilaksanakan secepatnya. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum war rasulu wal mu'minuna wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahu adzim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani, sehat rohani, nikmat panjang umur, dan berbagai nikmat yang walaupun kita menghitungnya, ini saya tidak bisa menghitung. Hanya syukur yang menjadi kunci supaya nikmat itu Allah terus tambahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi terakhir, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in. Silakan masuk dulu. Kepada para tabi'in dan semoga juga kepada kita semua, dan kita insya Allah mudah-mudahan menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatul ummah nanti ya akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengurus acara yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Dan yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan kami dari sekolah, wabil khusus dari Panitia Rihlah Ilmiah tahun 2022. Bapak Ibu bisa hadir di sini tentunya karena izin Allah ya.
Allah menggerakkan hati Bapak Ibu untuk memenuhi undangan, karena memang dalam akhlak Islam idza da'a fa'ajibhu, ketika diundang maka harus datang. Barangkali ada pertanyaan mengapa yang diundang itu sepertinya tidak banyak yang hadir. Dari sejumlah orang tua siswa kelas 8 sebanyak 253 orang tua siswa, kelas 9 itu 250-an lebih ya. Ini memang undangan lanjutan dari sosialisasi sebelumnya. Bapak Ibu sudah pernah datang barangkali ya, atau ada yang tidak sempat datang. Informasi yang disampaikan dari panitia di sini kebetulan kami di sini dari jajaran wakil kepala madrasah, saya Ali, kemudian Ibu Nonon, Bu Nonon juga panitia, dan dari panitia pengarah. Ya, kebetulan ketua pelaksananya sekarang sedang menunggu istrinya yang sedang dirawat di klinik. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit istri Pak Wita dan segera bisa kembali. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saya hormati, kelanjutan rapat ini adalah untuk menilai atau mengevaluasi berjalannya rencana kegiatan di kelas ilmiah atau yang sering kita sebut dengan study tour ya. Sama kalau di ilmiah itu bahasa Arab, karena di madrasah Sanawiyah ya lebih baik menunjukkan istilah bahasa Arab. Study tour ya juga sama artinya. Kemudian kenapa ini terus dikawal? Karena memang kegiatan dengan kelas ilmiah ini ada kaitannya dengan nanti kelulusan. Kalau kelas 8 ya mungkin nanti ada hubungannya nanti dengan kelulusan. Kelas 9 apalagi bulan Maret itu sudah mulai rangkaian ujian praktek, kemudian ujian teori dan berbagai agenda kegiatan ujian itu harus dilaksanakan oleh kelas 9 dalam rangka menyelesaikan program studi di MTS Institusi Agama. Bapak Ibu, kegiatan nilai ini sudah disampaikan sebelumnya. Di sana putra putri Bapak Ibu akan menjalani dinilai dari ujian prakteknya. Jadi ada inklusi ujian praktek. Nanti benar-benar akan lebih detail lagi menjelaskan. Kurang lebih 4 ya benar-benar. 4 karena sekarang tahun ini tidak semua pelajaran di ujian praktekan. Di sana untuk efektivitas waktu dan bahkan langsung ini di lapangan, langsung di lapangan dari mulai sejarah ya IPS ya. Mata pelajaran IPS, kemudian apalagi PAI-nya atau praktek ibadahnya pun nanti itu ada laporannya, baik secara keilmuannya atau secara prakteknya selama perjalanan. Karena saya dengar kalau study tour ya suka dengar dari supir atau krubis Imam cenah resep studi tour teh cenah murah kalinar sedekut kene salat sedekut kene salat sampai krubis gitu ya. Mohon bagi kegiatan ini harus dikawal, jangan sampai terlepas dari menjalankan kewajiban yang pokok gitu, sholat, kemudian berperilaku yang baik, ya bertutur kata yang baik itu di perjalanan harus dikawal dan dilaksanakan. Kemudian nanti ada TIK-nya juga, karena di sana nanti ada lokasi yang menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi di dunia, bukan hanya di Indonesia, di dunia dijelaskan. Dan tokoh Indonesia yang muncul siapa, ada enggak? Ternyata hebat-hebat ya bangsa Indonesia di sana yang
menciptakan program 4G itu yang Bapak Ibu pakai itu jaringan 4G sehingga lalu lintas komunikasi WhatsApp, Facebooknya itu bisa lancar karena ada anak bangsa yang berhasil menggagas atau membuat suatu teknologi informasi. Itu harus dilaporkan di laporan terakhir. Bapak Ibu, dengan pentingnya kegiatan lima ini, tentunya bagi orang tua siswa yang sudah menyatakan kesanggupannya ketika disampaikan jejak pendapat dan sudah dicatat oleh panitia, ya, itu akan terus dikawal dan memang perlu informasi yang jelas gitu ya. Apakah memang akan dilanjutkan? Kenapa dipanggil? Karena sampai tanggal 1 Februari ya, Bapak Ibu barangkali sudah mengetahuinya ya, bahwa batas akhir pembayaran tanggal 1 Februari. Karena dikarenakan 1 Februari hari Ahad, hari Minggu, maka diundur ke tanggal 2. Dan di tanggal 2 itu sudah didata semuanya. Yang semuanya 356 itu menyatakan siap. Itu sampai tanggal 2 itu alhamdulillah berunak ya. Secara pastinya nanti di panitia itu sudah mencapai 300 orang lunasi. 300 orang. Yang 50 orang itu yang diundang hari ini dan memang tidak hadir semua. Itu nanti yang tidak hadir bisa oleh wali kelas dicarikan informasi apakah memang mau maju ya, dan tentunya dengan persyaratan melunasi semua ongkosnya, karena ini ya seperti Bapak Ibu ongkos keberangkatan ke suatu kota ya, jauh Jogja keliling di sana, bahkan ini akan lebih murah dibanding Bapak Ibu sendiri bawa mobil pribadi ya, itu bisa berapa juta bisa. Ini karena sifatnya kolektif, sengaja di pembelajaran risalah ilmiah ini sudah dipikirkan secara matang, dan kita panitia juga bekerja sama dengan biro yang menguasai medan, termasuk di sana itu ya rincian tarif dari mulai bis, kemudian makannya 3 kali sehari dalam 2 hari itu 6 hari gitu, jadi full ya Bapak Ibu. Jadi di paribasana itu di peklan agengnya bisa biasa bagi tuang makan school gitu. Jajan mah kebiasaan awal sama-sama. Ya, barangkali kacok pokoknya tuh di pasien jajan kasar. Padahal sama-sama kebiasaan awal jajan kan terus marah tuang menjaga jajan ini. Mohon terus kebiasaan kita rumahnya. Ya, alhamdulillah punya rezekina sareng memang ya penyemangat kang merangkul yang tentang perkawis kami di pasien aja pas tadi itu. Bapak Ibu, singkatnya di pertemuan ini adalah nanti tanya jawab bisa langsung menemui panitia. Ketika pilihannya sekali lagi melanjutkan berarti kapan, punya waktu berapa hari lagi? Seharusnya sudah selesai ya. Kemarin tanggal 2 itu sudah cut, berarti 300 orang yang sah menjadi peserta. Sisanya ya mungkin nanti cari solusinya ya, jalan keluarnya. Apakah nanti prakteknya di sini offline ya Bu Nonon? Jadi tidak dipaksakan untuk semua hari lah tadi itu Bapak Ibu. Enggak ya. Tidak diwajibkan semuanya. Ya. Jadi nanti yang tidak study tour itu nanti khusus akan diberi jadwal ujian praktek di sekolah di sini, gitu ya. Dan guru-guru pun ya, memang yang biasa masak kan putra putri Bapak Ibu ya, sok paksanya nangis, ayah dia noah. Pas orang ibu mah miring, tapi kan orang wanita nangis. Nah, dalam hal ini, jadi ini satu pendidikan Bapak Ibu ya. Jadi karena kondisi manusia itu ke depan mulai hubung sadaya ya Bapak Ibu. Mulai miskin sadaya.
Tapi anta bisa nu gaduh artos sareng teu gaduh bakal kerjasama. Nu gaduh sawah, nu beungarna, nu didamel, nah anu ngabantos sehingga nu beungar ge tiasa panen cobi. Upami nu gaduh sawah, dari damel upami beungar aya aya nu panen moal. Moal aya. Nah, di oke dinariklah teu diwajibkeun. Terus guru-guru oge terus setiap kelas 8, kelas 8 mulai memberikan pengertian ya bahwa kalian jangan menyusahkan orang tua ya. Jangan membuat orang tua susah ya, zaman kieu ya zaman kiwari zaman Covid sagala susahnya maksudnya kudu ngayangkeun sakit ageuna di mana gitu. Oh, tacan bekalna kapayuna oge kelas 8 kan payuna nu keneh ujian-ujian memang teu sadaya di negara kang biaya masih kada aya imbal swadaya di orang tua siswa. Kedepannya juga nanti ada perpisahan bahkan di kelas rencangan terus kalau gitu daripada aya ikut study tour dia bingalipun orang tua menang maju menang hutangnya. Pas perpisahan teu aya kang kegiatanana batur mau batik kalau seragam ya di bumi teu geuning perpisahan. Kan lebih enak kegiatan perpisahan. Tadi itu matos insyaallah ke beuleuh. SMA, SMK orang tua ya rezeki aya program di biasa ngalaksanakeun. Teu kitu ke tos nu damel meureun. Oh, bade ka mana ngalamar itu dengan pada melah. Jadi di kelas rekan-rekan kami para guru sudah memberikan pengertian kepada putra bapak ibu bahwa tidak boleh menyusahkan orang tua, harus menerima dan memang ada jalan keluarnya. Ya, nilai ujian praktek bisa diperoleh tidak hanya dari kegiatan study tour, nanti dari panitia ujian itu akan mendata yang tidak study tour untuk dijadwalkan ujian praktek. Bapak Ibu paham bayangannya ya? Nah, jadi seperti itu nanti Bapak Ibu tidak usah pertama mungkin Bapak Ibu lebih dekat lagi dengan anaknya kumaha ngaloloh putranya upami anjeun gitu masih basak kene ngaon gunana atuh tos 2 tahun nyakolak sakola dia 10 gitu aya teu ngahargaan sepuh mah kitu upami anu mutuskeun mundur upami misalkan aya rezeki nya salah sama booking hotel sareng bis tos pina Bapak Ibu upami mung nambihan misalkan setengah bus kena mayar orang mau kagum meureun gitu. Dan di kesempatan ieu mangga Bapak Ibu kantun ngahubungi panitia yang di wali kelas masing-masing. Bapak Ibu orang tua kelas 8 tapi ngajuh. Di 2, di 4, 5. Salam mana kelas? Salapan. Tak itu Bapak Ibunya sementara itu penjelasan sama kalian di panitia pengarah yang lain di dulu. Mungkin ada tambahan. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan langsung saja ya Ibu Bapak. Apa yang dikatakan oleh Pak Asep Ali itu tadi benar sekali ya. Jadi dari pihak madrasah tidak ada pemaksaan untuk ikut walaupun sebetulnya study tour atau karya wisata itu istilah dulunya ya. Biasanya karya wisata yang dipakai itu dalam program tuh menggunakan istilah karya wisata. Jadi karya wisata, study tour atau rihlah ilmiah itu adalah program di kelas 8 ya. Nah, karena kelas 9 memang terpending study tournya dulu masa pandemi dan kesempatan itu terbuka kali ini ya. Kemarin ya ketika PTM 100% ya itu terbuka sekali untuk study tour, maka kami berinisiatif untuk mengikut sertakan kelas 9 yang memang belum punya kesempatan untuk melaksanakan study tour di kelas 8 gitu ya. Nah, kemudian
karena pandemi fluktuasi terus terjadi, situasi kemarin dirasa aman, kemudian ternyata dirasa menjadi kurang aman, terbukti dengan yang tadinya PTM 100% menjadi 50% ya. Kebijakan pemerintah daerah mengubah itu semua, maka pola KBM pun berubah ya. Yang tadinya anak-anak 100% menjadi 50%. Buktinya sekarang putra-putri ibu bapak 2 sesi kan? Ya, ada yang sesi 1, ada yang sesi 2 begitu. Nah, kemudian jam tatap muka pun berubah, yang tadinya 30 menit menjadi hanya 15 menit begitu. Jadi hanya sedikit waktu ya yang sebetulnya bisa kami manfaatkan untuk menyampaikan materi gitu ya, untuk sharing kepada anak-anak. Berikut pun ya kegiatan study tour ini. Khusus kelas 9 sesuai dengan pos ujian madrasah ya. Itu ada beberapa mapel yang tidak hanya di ujian tuliskan tetapi juga di ujian praktikan. Yaitu ada mapel seni budaya, mapel penjas, mapel prakarya begitu ya. Nah, kami berinisiatif kenapa ada materi ujian praktik yang dibawakan ke study tour. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada siswa kelas 9 yang diikut sertakan di study tour gitu ya. Jadi agar semuanya terangkum. Tadinya tuh ingin lebih simpel ya Pak Asep ya. Ingin lebih simpel. Jadi dari satu kegiatan kita bisa mengerjakan 2 kegiatan sekaligus, yaitu study tour dan ujian praktik bagi kelas 9. Namun itu pun tidak semuanya. Jadi macam penjas, orkes dan prakarya itu akan kami ujian praktikan di sini di madrasah, karena tidak mungkin kan di lokasi di sana mereka ujian praktik penjas dan prakarya ya. Itu butuh waktu lebih leluasa. Jadi yang akan kami praktikkan di study tour itu adalah mapel PAI, itu khusus fikihnya. Jadi seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Asep, ada kesan yang positif ya dari kru bus pariwisata bahwa ternyata study tour dengan MTSN 10 Ciamis itu mengharukan ya. Anak-anaknya itu masih suka sholat gitu. Masih suka sholat, jadi masih bergairah untuk sholat berjamaah ya kan, bagaimana jamaah qashar gitu dan lain sebagainya. Jadi ada kesempatan untuk mempraktikkan ilmu yang sudah diperoleh di madrasah ya, ketika mengalami perjalanan yang sebenarnya ya. Perjalanannya seperti apa begitu. Karena siapa tahu mungkin tidak menemukan air untuk berwudu, jadi harus praktik tayamum mungkin nanti. Kalau gitu ya. Jadi itu nanti akan dipraktikkan. Mapel yang kedua adalah seni budaya. Jadi nanti di lokasi ada banyak hal yang berkenaan dengan seni budaya bangsa Indonesia yang bisa dipelajari begitu oleh anak-anak. Itu pun lagi-lagi di terima kasih. Ada yang mau kopi? Buat saya preman bunyinya kopinya gitu. Itu seni budaya. Jadi dipraktikkan ya. Jadi tidak hanya di bangku madrasah anak-anak mempraktikkan seni budaya, tapi juga bagaimana sih sebetulnya seni budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Itu ya. Yang ketiga adalah TIK. Nah, kalau di madrasah ini TIK-nya terkait ke ilmu teknologi komputer, misalnya bagaimana mengoperasionalkan komputer, bagaimana sih mengetik di Word, ya kan, di Excel, bagaimana membuat email, bagaimana mengirim email, membalas email dan lain sebagainya. Maka, ya kan, di Yogyakarta nanti, khususnya di Taman Pintar itu banyak sekali ya arena untuk teknik informatika yang bisa dijajal oleh anak-anak kita di sana. Gitu, dan itu akan diujian praktikan ya untuk anak-anak gitu, karena TIK-nya ada di sini, mapel TIK-nya ada. Nah seperti itu. Jadi nanti khusus untuk kelas 9 karya tulisnya itu adalah laporan ujian praktik gitu. Jadi ada kombinasi ya khusus untuk kelas 9 dalam pelaksanaannya gitu. Jadi di satu sisi menjadi daya tarik bagi anak-anak gitu ya. Jadi bagaimana menjalankan ujian praktik dengan fun, menyenangkan gitu ya. Yang biasanya di sini terus ya, ini di luar, di sana di Jogja mengerjakan ujian praktik. Jadi kan menyenangkan ya? Iya, menyenangkan gitu. Untuk kelas 8 ujian praktiknya
Itu nanti di kelas 9, ya. Itu nanti di kelas 9. Walaupun mungkin nanti ada pertimbangan lagi ya Bu Nono dari panitia, mungkin itu bisa disimpan ya, disimpan untuk nilai ujian praktik, walaupun mungkin terlalu lama kalau disimpan ya. Kelas 9. Kelas 9. Ujian praktik kelas 9, praktik kelas 8 rasanya juga ya setahun ya, terlalu lama begitu ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi tahun depan. Jadi kami berbicara ini khusus untuk studi tour kelas 9. Tapi kembali lagi seperti apa yang dikemukakan oleh Pak Asep tadi. Jika Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu. Jika dana menjadi kendala terbesar ya saat ini untuk memberangkatkan putra putri ibu bapak khusus kelas 9 ini ya, putra putri ibu bapak ke Yogyakarta, begitu ya, maka akan lebih baik jika memang tidak memaksakan diri, ya, tidak memaksakan diri, karena kebutuhan untuk anak-anak di kelas 9 itu masih banyak, ya, sampai ke akhir tahun nanti, itu juga harus tetap dipikirkan, ya. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Asep. Tidak sebatas setelah lulus dari sini, bahkan setelah lulus pun itu harus ada anggaran baru untuk melanjutkan sekolah ke tingkat lebih atas. Itu yang juga harus dipikirkan, ya. Jadi ada rencana jangka panjangnya ya. Kalau ini kan rencana jangka pendek ya. Nah, bagaimana dengan pengalaman study tour? Sekali lagi betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Asep. Jika tidak memiliki kesempatan study tour di MTSN 10 Ciamis, insya Allah di sekolah lanjutan dia dengan rezeki yang lain ya, rezeki yang baru ya, karena esok hari itu rezeki baru kan, mana tahu ya, hanya Allah yang tahu ya. Siapa tahu nanti ada kesempatan dan lebih besar untuk mengikuti rihlah atau study tour di tingkat atas. Begitu. Tapi kami tidak bermaksud untuk apa ya Mas, untuk memadamkan semangat anak-anak putra putri ibu bapak yang ingin study tour. Iya betul. Tentunya ibu bapak lebih memahami, lebih mengetahui kondisi, ya kan? Kondisi ini harus seperti apa? Bisa tidak berangkat, gitu. Kebetulan bendaharanya beberapa hari ya sakit. Jadi kemungkinan uang yang diberikan dari orang tua itu ada di kelas saya juga Pak, terjadi seperti itu. Anak itu sudah memberikan uang ke wali kelas, tapi dari wali kelas belum diserahkan ke bendahara karena bendaharanya sakit. Sehingga data dari bendahara masih tetap tercatat ada hutang mungkin, padahal sudah ada uangnya sudah dibayarkan. Mungkin terjadi seperti itu karena di kelas saya juga ada yang seperti itu. Kalau di kelas saya kemarin yang sudah melunasi, orang tua tidak usah berangkat juga tidak apa-apa karena sudah lunas, hanya belum disetorkan ke bendahara saja begitu. Mungkin Bapak terjadi seperti itu. Dan yang ketiga dari orang tua Hala kelas 8C, apakah dalam situasi seperti ini aman jika rihlah ilmiah dilaksanakan? Begitu mungkin ya. Dan yang akan menanggapi pertama kali kami persilakan kepada Bapak Asep Alistiawan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ternyata apa yang kami sampaikan direspon. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya menanggapi pertanyaan dari Ibu ya, bahwa kegiatan ini atas restu dari Ketua Komite ya, wakil Bapak Ibu di sini, dan segala sesuatunya dari mulai aturan, kemudian ketentuan, kemudian penjadwalan, termasuk penentuan biro juga itu atas izin dari Ketua Komite dan pengurus komite wakil Bapak Ibu. Dikarenakan bahwa dalam pembiayaan study tour ini itu harus lunas pada waktu kegiatan dan pulang itu sudah tidak ada sangkut paut dengan biro, dengan pihak hotel, dengan bis dan dengan ke semua pihak konsumsi begitu. Jadi dari komite itu menyampaikan ketentuan bahwa hanya yang lunas saja yang benar. Selain tanggal 22 rencana. Dan itu memang nanti jadi pemikiran Bapak Ibu juga nanti kalau satu orang ini mungkin yang lain punya pemikiran bisa lanjut ya gitu ya. Dan kami memang dari sekolah tidak ada sumber untuk dana talang
menalangi dulu, nalangan heula aduh kata tidak ada Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini. Jadi untuk dispensasi pelunasan hingga lewat hari H sampai pulang itu dari komite itu tidak mengizinkan Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Yang kedua, memang sekarang dalam keadaan pandemi yang memang katanya mau gelombang ketiga Bapak Ibu ya. Saya curiga Dan ini situasi seperti ini. kami juga dari pihak sekolah bahwa pendidikan ini yang sangat penting, bisa los ya, bisa sudah 2 tahun ini anak-anak kami itu bagaimana banyak yang kehilangan dari segi pendidikan, karakternya, akhlaknya, pembiasaan baiknya. Subhanallah ya, innalillahi ini mudah-mudahan segera berakhir. Dan memang beberapa ahli mikrobiologi pun jadi berakhir tidaknya tergantung pemikiran kita Bapak Ibu. Kata profesor tersebut, Pak Yuwono namanya, bahwa pandemi ini berakhir karena tidak ada lagi yang dirawat di ICU. Iya memang, dulu itu pandemi karena banyak penuh di rumah sakit ya. Penuh rumah sakit, lalu pemerintah menyiapkan isolasi terpusat di dakwah, di sekolah. Jadi memang ya insya Allah ya untuk jenis yang terbaru ini tidak terlalu berbahaya. Meskipun penularannya sampai 3-6 kali lipat. Tracingnya pun kalau satu terjangkit 20 orang cukup di tracing yang bertemu di waktu itu yang 1,5 jam berbarengan gitu ya, dan tanpa prokes. Kalau sekarang itu sampai harus 120 katanya kalau satu orang kena, tapi itu tidak bisa mengapa. Jadi insya Allah kemarin ketua panitia sudah survei ke Jogja ya, hari Senin kemarin. Dan di sana tidak ada penutupan objek wisata dan juga mungkin tidak ada kendala hubungannya dengan vaksin. Barangkali ada yang baru vaksin 1 kali itu sementara tidak ada pemeriksaan kecuali hanya di tempat tertentu, Candi Borobudur misalkan, atau di Museum Merapi itu memang mensyaratkan memperlihatkan tanda bukti sudah vaksin. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini sampai sekarang pun kegiatan wisata itu masih terus berjalan di Yogyakarta dengan terus membiasakan prokes ya. Jadi bukan memperketat prokes sebenarnya. Jadi Bapak Ibu ya mohon maaf saya lepas masker karena sedang ngobrol gitu, dan juga jauh dengan Bapak Ibu. Jadi asal membiasakan prokes ya, dan yang berangkat yang sehat nanti ya. Nanti kejadiannya kalau ada peserta yang sakit itu tidak boleh berangkat ya, nggak apa-apa, dananya dikembalikan ke orang tua. Jadi nanti yang itu yang sehat semua, karena yang jaga jarak itu kepada yang sakit Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu merasa sehat semua ya seperti ini ya cukup jaraknya gitu ya, dan di tempat kerumunan. Jadi insya Allah kita di kegiatan ini dengan membiasakan prokes mudah-mudahan segera terlaksana. Kalaupun nanti ada misalkan larangan dari Kementerian Agama Kabupaten Ciamis, itu mungkin akan dijadwal ulang. Mungkin Ibu nanti kalau diundur sampai akhir Februari mungkin bisa mudah saya ikut. Nah, seperti itu ya. Lalu awal tanya. Tapi ya seperti itu nanti pada akhirnya keputusan berangkat tidaknya tanggal 22 Februari itu segera diumumkan ya. 3 hari 4 hari sebelum keberangkatan itu sudah disampaikan sehingga akan ada kejelasan berangkat tidaknya bagi peserta itu. Dan nantinya Bapak Ibu saya dapat pesan dari ketua itu silakan Bapak Ibu masih punya waktu sampai tanggal 15 ya, atau tanggal 18, dan nanti setelah tanggal 18 baik Bapak Ibu memberitahu ke panitia atau tidak,
yang disahkan jadi peserta itu yang sudah melunasi. Ya, tanggal 18 itu yang sudah melunasi itu disahkan. Sisanya ya jika sudah membayar sebagian itu nanti akan ada perhitungannya dengan panitia. Jadi seperti itu. Sementara jawaban dari kami panitia menyampaikan dari amanat pengurus komite dalam hal ini yang tentunya kerjasama dengan komite dalam penyelenggaraan yang hari ini. Ya, Bapak Ibunya bisa paham ya Bapak Ibu ya? Silakan nanti yang berarti kalau donasi berarti mendaftar dan jadi peserta dan mudah-mudahan sehat semuanya. Dan yang tidak bisa donasi mohon maaf ya, mungkin Bapak Ibu kami bersabar, Bapak Ibu pun harus sama-sama bersabar. Ya, sama kami juga harus sabar karena keinginan kami semuanya bisa ikut gitu, karena ini memang ada memberikan pengalaman yang khas ya. Jadi saat itu waktu MTSN 10 itu ya berkesan, kemudian ada sisi pendidikannya ya, ada sisi pengalaman yang tidak dapat diperoleh sewaktu di lingkungan sekolah. Itu sementara jawaban dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu pada nang video. Lanjut. Iya. Saya lanjut ke, kalau dari Bapak itu kan kesalahan teknis ya Pak. Jadi sudah tidak usah dijawab lagi. Kami mohon maaf ya Pak. Bu Nono. Kami tidak tahu. Ya. Berdasar Kami dia ibu tos DS tapi napi ulang mah. Bapak konfirmasi ke wali kelas ente satu acana. Oh, mohon. Kamarnya Kapolda, yang kurang kali api di Salabaka. Mohon. Beres Kapolda malam kuitansi lagi atau saya. Oh, mohon. Tapi napi ulang mah. Mohon. Biasa pada siap. Biasa silaturahmi tak banyak. Mohon. Silaturahmi ya, siang-siang ya. Alhamdulillah. Dicatat aja. Ada 2 orang. Saha Bapak namina? Ya? Oh, Bapak juga. Saha Bu Ibu namina? Kayak di saat apa nami-nami Ditulis anu aja. tos lalunas tapi ternyata Iya. samping. Tadi 9 Tadi ya. teh Bapak dari Azki kelas 9E. Nu kadua Bapak saha putrana? Dia sini Permana 9H. Dian 9H. ya, Ibu Ibu saha nam? Rizky Ali. 9F. Bapak Ready. Oh, Ready mah tos lunas, Pak? Oh, 8G. Mohon. Oke, Siap. 4 orang. Ada lagi Ibu Bapak? 8G Baharudin. Baharudin. 8G. Oh, mohon. Baharudin nembe tadi pisan abdi nampi. Mohon ulah mana atas di kamari. Oh iya. Siap. Ada lagi Ibu Bapak? Anu lunas. Yang sudah lunas tapi Tos aman berarti Bapak anu putrana tos lunas salunas nama gitu. berarti bukan tamu tak diundang ini sebenarnya ya. Saya ingin menanggapi pertanyaan dari Ibu, berangkat dalam kondisi seperti ini apakah aman-aman saja? Ya, sebetulnya putra putri Ibu Bapak berangkat dari rumah ke sekolah untuk PTM juga apakah aman-aman saja atau tidak? Sebetulnya begitu saja. Belum vaksin. Oh, belum divaksin. Oh, kartu vaksinnya. Oh, Itu tuh disiapkan oleh panitia karena kami bawa kartu juga. Oh iya. Karena sertifikatnya udah dikasih semua. Iya. Kalau mengenai urusan kartu vaksin itu insya Allah nanti ada keterangan juga dari panitia, ya. Jadi insya Allah Yang sudah akan- divaksin yang mah sudah nanti ada. divaksin. Oh iya iya. Oh iya, paham betul. Iya. Oh karena kartu vaksin kaitannya. Kartu vaksin. Online sih cuma ada. Karena memang Tidak dibuat. Sekarang itu tidak dibuatkan Bu, jadi kalau yang mau membuat sendiri. Paling nanti kami membuat surat Cuma keterangan. seperti apa yang pertama itu? Kartu Kartu untuk pemanggilan berikutnya itu mah. Jadi bukan kartu vaksin kalau yang kartu vaksin mah sertifikat yang dibikin kartu begitu. Sertifikatnya bisa diunduh Bu di Peduli Lindungi. Bagi yang mau membuat kartunya bisa.
Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada Kalau- keterangannya. Kalau di Androidnya sudah ada Peduli Lindungi juga sudah Sudah ada. sudah kuat itu, sudah bisa memperlihatkan. Nah, leras. Betul. Ohan. Iya betul sekali. 1 2 gitu. Iya, Oh. nah itu Dari betul. coba tapi nggak keluar. Apanya? Coba. Eta teh aya kalah patah kadang di nomor Nih. HP. Kan vaksin yang pertama kan di Tangerang, dosisnya kan apa ya, Pfizer apa gitu. Iya. Nah yang di sekolah itu beda, katanya kalau beda tuh nggak bakal keluar. Oh. Makanya pas vaksin di sekolah kok orang tanya itu. Paling nicknya nick yang sama. Iya sama. Sama sih. Tapi emang kemarin ada yang susah awalnya, tapi memang ada proses-proses tertentu yang akhirnya mah sertifikat tidak bisa langsung Ada. terlihat gitu nih. Sih, nanti itu ya Artinya seharusnya meskipun anak kalau nicknya sama, Kemarin dosis juga apapun suamiku itu, Mas, dosis untuk 2 jadi nggak langsung nggak serta-merta langsung muncul di Peduli Lindungi. Proses ada berapa jam baru muncul. Iya. Tapi biasanya pakai kaparona biasain sih. Anu di sekolah atau si vaksin. Tapi nanti coba kami bantu dari pihak panitia kalau untuk keterangan itu ya Bu, artinya putra Ibu sudah divaksin begitu. Jadi bisa melakukan perjalanan. Iya. Iya. Insya Allah nanti Aman, Bu, dibantu insya Allah. oleh panitia kalau mengenai keterangan itu. ya sudah. Jadi tidak usah khawatir. Tenang Iya, Bu. iya betul. Kan kata saya Selaras. juga apapun mangga silakan diutarakan ya. Iya, daripada ragu-ragu. Sudah 3 pertanyaan, 3-tiganya sudah terjawab. Mungkin ada tambahan, mangga silakan. Pertanyaan, Bapak yang Ibu yang sudah lulus juga tidak apa-apa kalau mau bertanya. Boleh. Mangga silakan. Boleh hal lain juga nanti yang disebut. Iya, mangga silakan Pak. Kartu vaksin kan ada sendiri. Iya. Bang Boyong mendapatkan sertifikat di sekolah, sertifikat vaksin. Sebetulnya sekolah juga tidak menerbitkan sertifikat vaksin, itu mah silakan diunduh sendiri di Peduli Lindungi. Paling biasanya nanti kalau mau dibikinkan kartu, dibantu pencarian sertifikatnya itu oleh yang pembuat kartunya begitu. Ente. Vaksin di sekolah. Ente paling nanti dikasih tahu itunya aja, kartu vaksin dulu waktu pendaftaran vaksinnya. Kan ada keterangannya sudah diberikan vaksin tanggal sekian dengan jenis vaksinnya apa. Paling hanya diberikan itu, nanti keterangan itu dipakai untuk mengunduh sertifikat di Peduli Lindungi gitu. Mangga silakan. Ada lagi? Sudah jelas semuanya mungkin Bapak Ibu? Tidak ada yang mau disampaikan kembali tanggapan? Jadi sampai detik ini tanggal itu masih tanggal 22. Tanggal 22 insya Ya, Allah kita masih berangkat. tanggal 22. Besok kan tidak tahu ya, mungkin saja berubah lagi ya aturan dari pemerintah daerah begitu ya kan. Mungkin PTM juga bukan 50% lagi tapi mungkin kembali ke 100%, mungkin ya kan tidak tahu ya. Tidak tahu. Tanggal 22 berarti masih ada 1 minggu kurang 1 lebih. minggu lagi. Ya. Ya. 10 hari. 10 harian lagi lah. Siapa yang tahu besok ada perubahan yang lebih baik begitu ya. Nah, jadi sampai siang ini tanggal study tour rihlah ilmiah atau karya wisata itu masih tanggal 22. Jika ternyata ada perubahan, ada plan B-nya, ada rencana B-nya, insya Allah sebelum keberangkatan, tadi seperti kata Pak Asep, mungkin 3 atau 4 hari sebelumnya, insya Allah akan segera kami beritahukan kepada ibu bapak, juga kepada anak-anak gitu, ya. Jika ada perubahan rencana, terutama di tanggal keberangkatan. Gitu. Sekali lagi kami tanyakan, mungkin ada unek-unek atau apa, mangga silahkan diutarakan. Siap semua ikut berarti ini. Oh, ayah, mangga di ada panitia petugas. di luar, ada Ada petugas. panitia di luar. Yang mau melunasi, mangga. Mangga silahkan. Setuju semua ini yang hadir ikut anak tuh. Enggak ditegaskan lagi. Apa? Yang hadir ini semua anaknya ikut semua. Oh iya. Boleh saya bertanya, apakah berarti ini ya? Karena saya tidak tahu nih isi hati ibu bapak dan isi kepala ibu bapak ya. Apakah saya boleh bertanya ya? Apakah semua yang hadir di sini ibu bapak
anaknya berarti positif akan ikut? Betul? Yakin? Tidak merasa terpaksa? Mengatakan Bertanggung betul, jawab. yakin dengan penuh kesadaran? Tanpa ada paksaan dari kami ya? Tapi itu WMP. Hah? Tanggal 18 WMP. Ahan. Tadi Pembayaran. iya, tadi sudah dikemukakan. Ya, oke, siap. Alhamdulillah. Sudah kuat ya, Bu Nono? Mudah-mudahan sing harageng milik rezekina sadayana nyambung sarehat. Sehat semuanya ya, sesuai dengan rencana kita. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, saya kembalikan mic kepada Ibu Nono. Sudah berarti ya. Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan pada siang hari ini telah selesai dilaksanakan. Kami yakin dengan orang tua dari Bapak Ibu yang saleh dan salehah pasti menghasilkan anak putra putri Bapak Ibu juga saleh dan salehah. Mudah-mudahan kami doakan, kita berdoa semuanya. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan seluruh agenda rencana kita dan diberikan rezeki yang melimpah berkah sehingga semua rencana kita bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.